Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, saya sebetulnya ini terlalu serius semua ini ya. Jadi Mas Kongo Mana ya, Pak? Bobot mungkin ini ke tadi. depan seri yang kedua ini dibuat model angkringan yang lebih kita bisa sharing gitu ya. Eh, saya calling down dulu dengan video. Ini sudah muncul belum video saya dan suara saya? Ya, jelas, Pak. Oke, Silakan. baik. Ini ada video dari eh, apa? World Resources Indonesia mengenai nature based solution. Kita 4 menit lah, santai dulu. Setelah tadi paparan yang cukup serius, kita lihat bersama. Saya Setiap hari seiring berjalannya waktu, dampak soundnya perubahan iklim sudah kian tak keluar belum? terelakkan. Jelas, Pak. Aman. Ya. Banjir, kekeringan hingga cuaca ekstrim menjadi bagian dari keseharian kita akibat ekosistem yang terganggu. Apakah alam sudah tidak bisa kita selamatkan? Bagaimana kita bisa bekerja sama dan bergerak beriringan dengan alam untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nature-based solutions atau NBS atau solusi berbasis alam merupakan salah satu strategi untuk merawat hubungan antara manusia dan alam, menjaga keseimbangan, serta menemukan langkah tepat untuk mengatasi isu dan tantangan iklim global. Menurut IUCN, NBS memiliki 8 kriteria, yakni mengatasi tantangan sosial, intervensi dalam skala lanskap, peningkatan keanekaragaman hayati, layak secara ekonomi, tata kelola yang inklusif, menyeimbangkan keuntungan dan kerugian secara adil, pengelolaan yang adaptif, dan pengarus utamaan dan keberlanjutan. NBS sebenarnya bukan hal yang baru. Selama berabad-abad, masyarakat adat telah lama bekerja sama dengan alam. Mereka memahami betul bahwa keseimbangan ekosistem adalah kunci untuk kesejahteraan kita. Kita bisa membayangkan NBS sebagai sebuah kotak perkakas yang memiliki berbagai alat yang bisa digunakan untuk membantu memperbaiki berbagai masalah sekaligus membawa beragam manfaat. NBS punya pendekatan terintegrasi untuk mengatasi tantangan lingkungan dengan memanfaatkan dan menghormati proses alami. Apa saja pendekatan-pendekatan yang termasuk NBS? Yang pertama ada jalur reforestasi dan aforestasi, yaitu penanaman pohon untuk mengembalikan kondisi hutan kita. Kedua, penggunaan dan pengelolaan lahan berkelanjutan. Di sini kita bertani dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan tanpa mengorbankan masa depan generasi selanjutnya. Ketiga, restorasi dan konservasi habitat. Kita lindungi dan pulihkan kembali habitat alami yang terdegradasi. Keempat, infrastruktur hijau yang memanfaatkan dan mengintegrasikan unsur-unsur alami ke dalam fasilitas-fasilitas fisik. Kelima, manajemen air alami yang memungkinkan kita menjaga kualitas dan ketersediaan air. Keenam, praktik pertanian regeneratif. Kita bertani dengan cara yang memperkaya bukan merusak tanah kita. Hadirnya NBS akan membawa berbagai manfaat bagi kita semua. NBS bisa berkontribusi sebanyak 37% dari aksi mitigasi yang diperlukan hingga tahun 2030 untuk menjaga suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius, sesuai dengan target iklim global yang termuat dalam Persetujuan Paris. Selain itu, NBS meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertahan dari bencana terkait iklim. Misalnya, lahan basah yang terawat dengan baik dapat menyerap banjir dan melindungi ekosistem sekitarnya. Implementasi NBS di ruang terbuka hijau di perkotaan juga terbukti meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Manfaat ekonomi pun timbul, seperti peluang ekowisata di area alam yang dipulihkan. Agar implementasi NBS berjalan optimal, kita perlu memahaminya dengan baik. Semua pihak mulai dari pemerintah, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu ikut berkolaborasi, saling belajar, serta mendukung pemanfaatan NBS. NBS mengakui bahwa alam bekerja dengan cerdas dan telah berabad-abad menyelesaikan masalah yang rumit, bahkan jauh sebelum manusia ada. Menggandeng alam akan membantu kita hidup lebih lestari di planet ini. NBS tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang memiliki tempat tinggal dengan iklim yang stabil, serta keanekaragaman hayati yang kaya.
Oke, saya akan kembali dulu ke PPT-nya, Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat kah? Ya, jelas Bapak. Oke. Ya, Nah, teman-teman eh, alumni, nah, ini biar lebih santai dikit. Saya tidak akan mengenalkan lebih banyak terkait dengan praktek baik. Tadi Bu Ama sudah banyak menyinggung dan juga Pak Lili yang di level nasional. Saya nanti sharing terkait dengan buku Nature Based Solution yang nanti saya minta panitia untuk share ke Bapak Ibu sekalian bukunya itu dalam bentuk PDF ya. Jadi saya mengenalkan terkait dengan panduan sphere. Panduan sphere ini sebetulnya buku panduan yang sudah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa dunia dan ini adalah buku panduan untuk respon kebencanaan. Jadi ada memuat terkait dengan minimum standard in humanitarian response. Jadi dipakai di seluruh dunia. Jadi kayak buku wajib gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang Amerika, orang Eropa, orang eh, dari Afrika, Asia itu ketika ngomong terminologi dalam humanitarian response mengacu ke buku ini, standar-standar itu kita semua paham. Tetapi kali ini saya tidak akan mengenalkan buku ini. Tetapi yang saya kenalkan adalah buku dampingan Sphere. Ini yang namanya Sphere Unpacked Guide, jadi Nature Based Solution for Climate Resilience. Ini yang buku ini ada 4 bab utama dan ada sekitar 90 halaman ya. Nanti buku ini akan saya berikan, kita bisa share. Nah, buku ini sebetulnya dikembangkan oleh Pokja, jadi working group dari NBS Humanitarian Context. Tujuannya adalah memberikan panduan praktis bagaimana panduan ini bisa dipakai bersama dengan standar minimum sphere ketika kita respon bencana. Karena ketika respon bencana jangan sampai itu malah merusak lingkungan, merugikan ekonomi, sosial, dan alam di sekitarnya itu. Sudah diluncurkan 2 tahun lalu buku ini pada waktu HNP Partnership di Jenewa 2023 kemarin. Dan ini adalah open source yang bisa dipakai oleh semua praktisi pekerja kemanusiaan. Nah, mengapa diperlukan panduan ini? Tadi Pak Lili dan Bu Ama juga sudah banyak menyebutkan, tetapi di Pokja HNP itu, dia prediksi tahun 2030 itu akan ada 150 juta orang per tahun yang membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat hidrometeorologi itu, banjir, kekeringan, badai, dan sekitar dan sejenisnya. Nah, diperkirakan tahun 2050 jumlah ini akan meningkat menjadi 200 juta orang. Makanya Pokja ini bilang, udahlah kalau mau respon bencana itu terapkan solusi yang berbasis alam dan itu akan mengurangi jumlah orang yang membutuhkan bantuan nantinya, khususnya terkait perubahan iklim. Ya, itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan NBS? Saya bilangnya NBS saja ya, Nature Based Solution, solusi berbasis alam. Itu semua tindakan usaha, pokoknya apapun yang kita lakukan, kalau itu tujuannya untuk pembangunan yang berkelanjutan, mengatasi tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, itu masuk di dalam aksi-aksi nature based solution, ya intinya itu. Nah, apa yang disampaikan, apa yang ditawarkan oleh NBS, seperti di video tadi, dia ada alat, tools yang bisa diadopsi, dipakai oleh teman-teman di dalam melakukan respon kemanusiaan yang berbasis alam. Ini guidebooknya isinya. Jadi selain apa
introduction, ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Jadi ada 4 bagian utama di dalam buku ini. Bagian 1 itu isinya terkait dengan solusi berbasis alam untuk aksi kemanusiaan. Jadi humanitarian action, aksi-aksi ketika kita respon. Baik itu respon bencana, ketika terjadi bencana maupun kesiapsiagaan atau anticipatory action yang istilah di bahasa Indonesia sekarang AMPD ya, aksi merespon peringatan dini, anticipatory action itu kita menggunakan pendekatan yang berbasis alam. Dan di bagian kedua dia menjelaskan pendekatan yang terintegrasi itu seperti apa, yang terpadu itu seperti apa. Itu ada di bagian 2. Nah, di bagian 3-nya bagaimana menerapkan standar NBS itu terkait dengan panduan teknis di dalam sphere. Nah, teman-teman, di dalam sphere itu, di panduan teknis itu hanya terdiri dari 4 sektor. 1, air bersih dan sanitasi. Yang kedua, hunian dan permukiman atau shelter and settlement. Yang ketiga itu food makanan dan gizi. Kemudian yang keempat itu pendekatan layanan kesehatan. Nah, kenapa ada 4 teknis itu? Karena ketika orang respon kebencanaan, kalau tidak ada salah satu dari 4 komponen itu, orang bisa terpapar lebih parah atau meninggal. Makanya tidak ada education misalnya, karena orang nggak sekolah, nggak belajar, tidak mati. Tapi orang ketika tidak ada air, tidak ada layanan kesehatan, tidak ada makanan, tidak ada tempat berlindung, dia bisa terpapar lebih parah. Nah, education ada di mana? Itu ada di standar dampingan. Sama seperti NBS ini. Nah, di bagian 4, ini ada tools, ya, alat untuk menerapkan solusi berbasis alam. Bukunya ini nanti saya share di di link ya, teman-teman. Artinya selain protection ya, manfaat bersama yang dipakai, protection terhadap orang yang terdampak maupun alam, intinya itu manfaat dari nature based solution itu tidak dimonetisasi ya. Kemudian dilakukan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender dan seterusnya. Ini hal umum yang kita sudah tahu. Nah, ini ada 7 pendekatan NBS. 1, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hampir sama tadi di Pak Lili dan Bu Ama banyak menjelaskan ini ya. Ada PRB, pengurangan risiko bencana, DRR, ada pembangunan ekonomi dan sosial, kesehatan manusia, ketahanan pangan, ketahanan air, dan degradasi lingkungan. Ya, ini merupakan 7 komponen penting untuk approach nature based solution, solusi berbasis alam. Nah, implikasi jika Anda tidak mempertimbangkan lingkungan. Contoh misalnya ketika kita respons shelter and settlement, pembangunan hunian transisional, hunian sementara maupun hunian permanen. Ini contoh di sini dia kasih contoh misalnya pembuatan batu bata yang merusak lingkungan karena ekstraksi lempung tanah dan sebagainya. Di pengalaman saya di Padang misalnya, kita dalam waktu 7 bulan bisa membuat transitional shelter dari kayu untuk 11.000 hunian. Nah, bagaimana kami menerapkan bahwa mereka tidak memotong kayu produktif. Kami bagi uang, cash approach gitu, dan ada kondisionalnya bahwa pohon yang boleh dipakai adalah pohon yang sudah tidak produktif misalnya. Kalau dia beli dari panglong yang bersertifikat. Jadi beberapa hal itu selalu dikerjasamakan dengan pemerintah. Dan untuk air bersih dan sanitasi, kita respon sumber air bersih. Tidak semena-mena kita buat borehole di mana-mana, tetapi harus tetap mempertimbangkan kondisi air tanah. Ya, itu.
Kemudian contoh solusi yang berbasis alam dalam aplikasi kegiatan kemanusiaan. Tadi juga sudah banyak diberikan contoh. Contoh misalnya banjir di perkotaan. Kita tahu hampir setiap tahun Jakarta banjir. Akar persoalannya kita juga tahu bahwa orang Jakarta tidak memberikan ruang bagi air sungai untuk mengalir secara alami. Karena apa? Ya dasnya itu sudah dipakai rumah, ruang-ruang resapan air itu jadi mall. Jadi apa ini? Kalau hanya kebutuhan individu sebenarnya cukup ya. Tapi karena sudah apa kompetisinya dengan industri gitu, ya akibatnya bisa negatif ke orang. Jadi sampai sekarang kan udah puluhan tahun banjir itu selalu ada. Ya intinya masalahnya hanya karena ekonomi, tantangan dan sosial dan ekonomi. Ya. Kemudian perlindungan dan pemulihan lahan basah, misalnya di pesisir, pengurangan dengan pemulihan hutan bakau. Nah, jadi ada sekarang pendekatan daripada nanam bakau dipagerin bambu ya. Maaf, Gojek ini. Tapi di beberapa tempat juga kadang bakau ini selain bisa memberikan sumbangan ekonomi, peningkatan ekonomi, tapi juga bisa mengurangi abrasi dan juga menahan ketika terjadi tsunami. Ya, nah ini termasuk ruang hijau perkotaan, sabu hijau di kota yang jadi alih fungsi itu semua yang sebetulnya bisa dilakukan ketika melakukan respon kebencanaan. Dan biasanya kawan-kawan di masing-masing klaster itu selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mendorong bagaimana respon kawan-kawan itu berbasis dengan lingkungan. Ini juga masih beberapa contoh lagi di perkotaan, misalnya curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir perkotaan, solusinya ya pulihkan jalur air. Tapi tantangannya adalah semua jalur air itu sudah dipakai oleh permukiman. Nah, tinggal bagaimana kita dengan pemerintah menerapkan itu. Banjir juga menyebabkan hilangnya aset, penurunan hasil panen, kalau itu di lahan pertanian ya. Oke, ini tadi juga sudah banyak disebutkan beberapa contoh. Tantangannya Bapak Ibu, menerapkan solusi berbasis alam ini sangat besar di kita. Jadi butuh effort itikat baik dan misi yang sama dengan pemerintah. Contoh misalnya ini tantangannya yang masih banyak terjadi terkait dengan akses dan keamanan. Khususnya misalnya kalau kita mengadvokasi atau melakukan seruan untuk penerapan NBS di wilayah-wilayah pertambangan, itu selalu tantangannya adalah keamanan dan juga akses untuk ke wilayahnya. Kemudian juga jangka waktu respon ya, mitigasi Bu Ahmad tadi mention bahwa butuh waktu yang bertahun-tahun untuk melihat dampaknya. Jadi tidak dibanding kalau kita respon dan bisa terlihat sekarang, apalagi bisa untuk visibility. Kemudian scalable dari programnya. Apakah skala yang diperlukan itu hanya yang di depan mata saja, ya, atau beyond itu yang akan kita lakukan. Kemudian mengintegrasikan perlindungan lingkungan dan sosial. Tidak cukup hanya lingkungan saja, tetapi sosial, masyarakat itu juga harus dilibatkan. Karena intinya itu respon itu yang berpusat pada orang, pada manusia. Ya, itu. Kemudian dibutuhkan juga tim ahli lingkungan. Jadi expert lingkungan di dalam respon-respon kebencanaan yang nanti juga akan dilakukan misalnya oleh Kagama Care gitu ya. Itu tetap ada kawan yang ahli lingkungan yang ikut terlibat di dalam strategi respon. Pendanaan dan fleksibilitas donor. Ini juga tadi disampaikan oleh Pak Lili, ini juga masih jadi tantangan kita terkait dengan pendanaan. Tetapi
trennya sekarang climate change itu ya, donor banyak fokus di sana. Hanya fokusnya kadang-kadang ikut dengan donor ini atau dari negara pemberi ini maunya tematiknya apa gitu. Ini juga masih jadi tantangan kita. Nah, di bagian kedua ini ada pendekatan yang terintegrasi. Intinya dari semua pendekatan berbasis alam ini itu untuk people center. Jadi kita ditujukan kepada orang yang terdampak, ya. Kemudian dia harus inklusi secara sosial dan gender responsif. Dan juga landscape approach itu juga harus dilakukan. Ini semua nanti muaranya adalah masuk ke pendekatan berbasis alam untuk aksi-aksi kemanusiaan. Ada evidence base yang harus cari juga. Nah, pendekatannya lintas sektoral, ya, prosektoral, berwawasan gender, partisipatif, berpusat pada orang, berbasis hak. Gitu. Nah, bagian 3 menerapkan standar teknis FAIR. Nah, ini saat melakukan atau mempertimbangkan pendekatan berbasis alam itu, kita harus fokusnya itu pada lokalitas dan orang yang terdampak. Jadi berpusat pada orang. Jadi warga lokal yang terdampak. Kemudian kita juga mengacu pada pengetahuan lokal terkait dengan perubahan lingkungan. Jadi perubahan-perubahan apa saja yang sudah terjadi di dalam warga atau geografi sekitar itu, dan juga melakukan analisis mengenai dampak lingkungannya. Contoh ini untuk air bersih diperlukan ini ada tools ya di bagian 4 itu, bagaimana menerapkan solusi berbasis alam pada sektoral di sphere. Ini untuk air bersih dan sanitasi, WASH ya, water and sanitation hygiene. Itu diperlukan kombinasi pengelolaan air dan sanitasi yang harus memenuhi kebutuhan manusia dan melindungi lingkungan. Jadi misalnya lensa respon kita itu harus jangka panjang untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tidak hanya mikir saat ini, udah di bor aja, kita bikin 500 sumur bor. Tidak seperti itu. Karena kita harus mempertimbangkan perubahan iklim dan keberlanjutannya di jangka panjang. Juga untuk ketahanan pangan dan gizi. Jadi mengidentifikasi peluang untuk memperkaya pangan. Tidak hanya beras-beras terus gitu, tapi asupan lokal, gizi-gizi lokal itu mulai digali ulang. Dan model pertumbuhan populasi itu juga bisa memberikan informasi mengenai estimasi daya dukung lingkungan ya, kebutuhan pangan gitu. Nah, referensi lebih lanjutnya, teman-teman nanti bisa ada klik ini, bisa diklik ada linknya itu di studi di ASEAN maupun di IUCN itu. Ini nanti saya bagikan termasuk buku pendekatan itu.